Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab kedua, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bab kedua, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita di Lukas 15 ayat 11-32. Tetapi Mr. Ari akan memberikan satu video tentang Lukas 15 ayat 11-32. Silahkan menyimaknya. 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hei, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu." Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya.
Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, kalian tadi sudah menyimak atau melihat video tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, sesuai dengan tema kita atau bab kedua ini, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bab yang kedua ini, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, kalian akan menyimak bagaimana tadi sebenarnya sekilas yang mungkin sering kali kalian melihat, bahkan mendengar, bahkan sering kali kalian tahu kisah tentang anak yang hilang. Nah, disitulah dimana kita dapat melihat karya pengampunan Tuhan atau karya pengampunan Allah di dalam di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita akan nanti belajar lebih lagi kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan yang harusnya kita nggak layak, mungkin seperti anak yang hilang tadi ya, nasibnya yang mungkin malang dengan bertubi-tubi masalah yang ia alami. Tetapi ketika dia mengingat ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pengampunan daripada Tuhan, dia mulai diangkat, bahkan mengalami sesuatu hidup yang baru, bahkan dilayani begitu banyak hal, mengalami kehidupan yang alami suatu perubahan. Nah, di sini kita akan belajar lebih lagi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kita masuk di poin ke A, yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Kata menyelamatkan berasal dari kata dasar selamat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat tahu bahwa selamat berarti terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Nah, kata lain di mana kata menyelamatkan berarti meluputkan atau menghindarkan dan atau membebaskan dari bahaya atau bencana. Nah, dapat juga berarti keinginan atau mengikhtiarkan untuk menolong, membela supaya selamat. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Jadi sekali lagi, bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Tetapi manusia membutuhkan keselamatan. Ini menjadi poin penting kita pada poin ke A ini, atau materi kita di A ini. Bahwa manusia atau kita semua ini tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa. Tetapi manusia atau kita sendiri membutuhkan keselamatan itu. Karena suatu dosa tadi yang kalau kita melihat tadi, kalian sudah menyimak video tentang anak yang hilang. Nah, oleh karena itu kita harus ada cara lain agar manusia itu atau kita yang berdosa ini dapat diselamatkan. Dan cara itu berasal dari Allah sendiri. Jadi inisiatif dari Tuhan sendiri. Kita mau berusaha sebaik apapun dengan kehidupan kita, dengan kebaikan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, itu sebenarnya ibarat baru satu tingkat saja. Bahkan nggak sampai ke 99 lagi. Itu cuma satu tingkat, bahkan itu bisa kembali lagi. Karena apapun yang kita lakukan ya sebenarnya masih kurang.
Nah, ada cara itu, dan satu-satunya ketika iman percaya kita di dalam iman Kristiani, hanya Tuhan sendiri yang punya inisiatif memberikan cara, atau benar-benar Tuhan sendiri yang membawa itu berasal daripada Tuhan. Apa itu? Pada masa perjanjian lama, kalau kalian menyimak dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, bagaimana manusia itu awalnya adalah ketika, kalau kalian menyimak di bab pertama kemarin, bagaimana Mr. Hari sudah menjelaskan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, di dalam kitab Kejadian, bagaimana hubungan antara manusia dan Allah itu terputus, dan gambar dan rupa Allah itu rusak oleh karena dosa. Dan kalau kalian masih ingat bagaimana Paulus menjelaskan berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita semua telah berbuat dosa dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah itu. Nah, di sini kita bisa belajar di dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Nah, Allah memberikan cara kepada manusia agar dapat memperoleh pengampunan. Nah, ini menjadi poin penting kita ya. Bahwa Allah memberikan cara kepada manusia agar dapat memperoleh pengampunan dari Allah. Seekor domba jantan atau hewan lain digunakan sebagai korban penghapusan dosa untuk mendapatkan pengampunan dan berdamai dengan Allah. Jadi melalui kurban penghapus dosa ini yang dapat pengampunan atau berdamai dengan Allah. Kemarin Mr. Hari kalau kalian masih ingat di bab yang pertama, melalui korban penghapus dosa untuk mendapatkan pengampunan dan berdamai dengan Allah. Allah terus memberikan firman-Nya melalui para nabi. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, di situ dari Abraham, dari Nuh, bahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang nabi-nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, dengan nabi-nabi kecil baik Yunus, baik sejarah-sejarah yang lain ya, Yesaya dan lain sebagainya, para nabi di situ. Di situ jelas dikatakan bahwa Allah terus memberikan firman-Nya melalui para nabi agar manusia hidup berdamai dengan dirinya. Nah, dalam perjanjian baru berbeda dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ini melalui Tuhan Yesus menggantikan manusia yang berdosa dengan menanggungnya semua hukuman akibat dosa. Di mana? Di atas kayu salib. Kalau kalian menyimak atau kalian hafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita tahu bahwa inilah inisiatif Tuhan. Jadi di perjanjian lama melalui korban bakaran atau melalui penghapusan dosa itu melalui korban bakaran seekor domba jantan atau hewan lain yang digunakan sebagai korban penghapus dosa. Tetapi berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru kita kenal bahwa Tuhan Yesuslah yang menggantikan manusia berdosa itu dengan menanggung semua hukuman akibat dosa melalui di atas kayu salib. Kenapa? Ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Coba seandainya kalau orang kaya, orang yang mungkin punya kekuasaan yang tinggi, mereka dengan gampang berbuat dosa dan akhirnya karena mereka kaya ya seekor domba jantan dengan gampangnya dia gunakan untuk menghapuskan dosa. Tetapi disinilah peran Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan kebaikan-Nya, Tuhan memberikan pengampunannya bukan hanya orang-orang yang mampu, tetapi untuk semua orang. Jadi benar-benar semua orang, dan bahkan Tuhan menanggung semua akibat dosa yang dilakukan semua orang itu dengan pengorbanan anaknya mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini dalam perjanjian baru. Sebaliknya Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus menanggung segala dosa kita. Kristus menjadi korban pengganti. Dengan cara ini ada pengampunan Allah bagi manusia berdosa. Jadi Allah mengampuni kita di dalam Kristus dan mendamaikan kita dengan dirinya. Ini menjadi poin penting kita, bahwa Allah mengampuni kita di dalam Kristus dan mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi sebagai jembatan, Kristus atau Tuhan Yesus itu sebagai jembatan menghubungkan kita kembali lagi yang berdosa, yang gak layak, seperti anak yang hilang tadi. Kalau kalian menyimak videonya, bagaimana kita yang gak layak akhirnya kita dimenangkan, kita diselamatkan, dan akhirnya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan hanya melalui Kristus. Nah, melalui pengampunan itu Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia adalah pihak yang berhutang, yaitu utang dosa, dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darah-Nya di atas kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib.
Kalau kalian menyimaknya di Roma pasal 8, di situ sudah cukup jelas ya bagaimana iman, bagaimana pengharapan, bagaimana perjuangan Kristus untuk melunas hutang dosa kepada Tuhan, bahkan melalui darahnya yang mahal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk menunjukkan kasih yang begitu besar, Yesus bersedia menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Kristus bersedia menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena pengorbanan Yesus, dosa itu memisahkan kita dengan Allah, itu dihapuskan. Jadi melalui pengorbanan Kristus atau Yesus itu disalib, dosa yang memisahkan kita dengan Allah dihapuskan. Artinya apa? Bahwa kita dapat menjalin hubungan baik dengan Tuhan bukan lagi melalui para nabi, bukan melalui kepada imam-imam pada waktu itu di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi kita langsung bisa connect dengan Tuhan dengan secara pribadi ya melalui saat teduh, waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita berkumpul bersekutu dengan Tuhan. Jadi tanpa perantara lagi, dan kita bisa berhubungan atau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Ketika kita menyadari bahwa kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu tandanya bahwa ada dosa yang mengikat kehidupan kita. Ini menjadi poin penting kita bahwa kita dapat menjalin hubungan yang baik dengannya dan menjadi anak-anak Allah. Kalau kalian menyimak di dalam anak yang hilang tadi, bagaimana dosa, bagaimana kesalahannya yang begitu fatal, tetapi Bapaknya mengampuni. Itulah gambaran kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan pengorbanannya, pengampunannya, karya pengampunannya begitu besar dalam kehidupan kita. Karena itu, kamu adalah anak, kita ini adalah anak Allah, dan maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, jadi rasa kecewanya, marahnya kepada manusia atau kepada kita yang berdosa, hal itu tidak mengurangi rasa cintanya. Ini menjadi garis bawain ya. Jadi sebesar apapun kekecewaannya atau rasa bencinya atau marahnya kepada manusia yang berdosa, bahkan kalau kalian menyimak di kondisi di kejadian pada Nuh, Tuhan sebenarnya kecewa menciptakan manusia kalau kalian benar-benar membacanya. Tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan hal ini tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Tuhan memberikan inisiatif dan Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Disitulah ada mulai lagi muncul orang-orang yang atau manusia-manusia yang dilahirkan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau Tuhan kecewa, Tuhan marah atau Tuhan benci, langsung aja habis tanpa pandang bulu. Tetapi di situ sebesar apapun kekecewaannya, rasa kecewanya Tuhan kepada manusia karena dosa-dosa kita yang terlalu numpuk banyak sekali ini. Nah, hal itu tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Melalui anaknya, dia mengorbankan anaknya satu-satunya mati di atas kayu salib. Itulah cinta Tuhan. Luar biasa sekali pengampunan Tuhan. Kita masuk di poin ke B. Ini yang langkah kita. Kalau kita sudah melihat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Nah, apa yang menjadi peran kita? Apa yang menjadi kita lakukan di dalam kehidupan ini? Poin ke B ini menjawab setiap tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin B adalah pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Jadi pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Sejak awal dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, pada mulanya baik dan akhirnya rusak begitu saja karena dosa. Jadi manusia cenderung menuruti keinginan hawa nafsu. Jadi manusia mulai cenderung menuruti keinginan hawa nafsu. Dosa membawa pengaruh yang buruk bagi manusia dalam keterkaitan relasinya dengan sesama, alam, bahkan Allah. Jadi jelas ya bahwa dosa ini membuat pengaruh yang buruk sekali. Bukan hubungan kita dengan Tuhan saja yang rusak, tetapi hubungan kita dengan sesama menjadi rusak, hubungan kita dengan alam semakin rusak. Nah, apa ini menjadi akibat atau dampaknya? Yang pertama, bahwa hubungan manusia dengan Allah yang semulanya harmonis menjadi rusak.
Kembali lagi Kejadian pasal 3. Di situ jelas bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu baik-baik saja, bahkan bisa ngomong tatap muka dengan Allah, tetapi gara-gara dosa akhirnya dia merasa bahwa malunya begitu luar biasa, bahkan melihat Tuhan pun rasa malunya begitu luar biasa. Jadi hubungannya yang harmonis, yang dekat akhirnya menjadi rusak. Kalau kalian melihat tadi perumpamaan video tadi, perumpamaan tentang anak yang hilang, bagaimana yang dulunya anak dengan bapak itu baik, tapi gara-gara sesuatu dosa akhirnya renggang jauh. Tetapi karena pengampunan Tuhan itu berbeda. Nah, tapi di sini kita belajar tentang dampak dan akibatnya. Hubungan yang baik tiba-tiba rusak. Dosa membuat manusia atau Adam dan Hawa menjadi takut saat bertemu dengan Tuhan. Jelas ya kalau kalian membacanya di kitab Kejadian. Yang kedua, dampak atau akibat dosa itu. Yang kedua itu mengakibatkan konflik batin dalam diri seseorang. Jadi rasa bersalah itu, coba kalau kalian pernah berbohong kepada orang tua, contoh simpelnya, atau kalian waktu mengerjakan ujian kalian menyontek, atau kalian menyakiti teman, sahabat kalian, atau adik kalian dan sebagainya. Coba apa yang kalian alami, dampak apa yang kalian alami, apa akibat apa yang kalian alami. Nah, akibat dosa ini membuat rasa konflik batin kita di dalam diri kita itu merasa bersalah. Ini bagaikan virus ya. Bagaikan virus yang mematikan, yang meresap di dalam kita lalu merusak kita. Jadi ketika kita berbohong, ketika kita menyakiti, ketika kita melukai seseorang, ketika kita menyakiti perasaan orang tua dan sebagainya, kita ketika malas-malasan belajar dan akhirnya orang tua yang sudah bersusah payah bekerja buat kita dan mereka banting tulang, tapi kita justru mengecewakannya. Itu rasa dimana kita terus merusak sebagaikan virus. Jadi ketika kita seperti itu meresap dan akhirnya jadi kebiasaan, jadi karakter dalam kehidupan kita, dan akhirnya itu membuat rasa batin kita, yang rasa kepekaan kita akhirnya hilang. Nah, ini yang kedua, ini mengakibatkan konflik batin dalam diri seseorang. Itulah sebabnya saat kita berbuat dosa, kita tidak akan tenang dan merasa dikejar-kejar rasa bersalah, meskipun berapa kali atau sering kali kita lakukan kepada orang lain dan tidak melihat atau tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita berbohong, ketika kita malas, ketika kita moncek, awal-awalnya kita deg-degan ya. Coba kalau kalian yang pernah mengalami atau punya pengalaman seperti itu. Ketika kita menyakiti, rasanya gimana ya? Tapi ketika kita terus mengulangi lagi, rasanya akhirnya rasa seperti itu batin kita yang awalnya deg-degan ketika mau nyontek, deg-degan, takut. Tapi ketika terbiasa menyontek atau mungkin terbiasa berbohong, ketika berbiasa menyakiti orang lain, akhirnya kita melakukan seperti itu, akhirnya ya sudah biasa, tidak rasa bersalah tidak ada. Nah, inilah akibatnya, akibat dosa itu. Jadi rasa bersalah itu akhirnya hilang. Yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan sesama dan alam itu menjadi rusak. Loh, apa hubungannya, Mister? Ketika kita berdosa kok ada hubungannya dengan alam? Nah, ini menjadi poin penting kita di ketiga ini. Akibat dosa atau dampak dosa itu juga mengakibatkan hubungan kita dengan alam itu menjadi rusak. Contohnya apa? Ketika kita dengan sesama dan alam menjadi rusak. Contohnya ketika kita mulai bergaul, berkelahi dengan orang, atau kita berantem dengan adik kita, atau kita berbohong dengan orang tua kita, akhirnya hubungan kita rasa dipercaya dengan orang tua, akhirnya kita dengan berteman akhirnya renggang, yang dulunya sahabat jadi musuh dan lain sebagainya. Itu contoh simpelnya. Atau tawuran dan sebagainya. Jadi membuat kita akhirnya dengan sesama, hubungan kita dengan sesama rusak. Kedua, bagaimana kita belajar ketika hubungan kita dengan alam. Ketika kita melakukan sebuah dosa atau kita saling menebang pohon dengan sembarangan, kita buang sampah dengan sembarangan, akhirnya kita menggunakan sesuatu yang mungkin tidak bercocok tanam dengan baik dan sebagainya. Alam pun juga marah, alam pun juga rusak. Akhirnya timbullah pemanasan global, timbullah banjir, timbullah di mana tsunami dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat bahwa sesama dan alam pun menjadi rusak. Yang keempat, kematian, baik secara jasmani maupun rohani, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Nah, bagaimana dengan langkah-langkah manusia untuk bertobat? Sesungguhnya kita yang tidak berdaya ini tidak mampu melakukannya. Hanya melalui Kristus atau melalui Tuhan yang dapat membebaskan kita dari keluar dari dosa. Jelas ya, akibat yang pertama, hubungan kita dengan Allah yang dulunya harmonis menjadi rusak karena dosa. Yang kedua, mengakibatkan konflik batin yang rasanya awalnya merasa bersalah, tapi kelama-lamaan kita melakukan dosa,
akhirnya rasa bersalah itu hilang. Yang ketiga, bagaimana hubungan sesama dan alam akhirnya menjadi rusak. Dan yang keempat, kematian baik secara jasmani maupun rohani. Ya, akhirnya kita ke gereja pun males, baca Alkitab pun males, dengar firman pun males, bahkan memuji Tuhan pun males. Seperti itu, mati rohani. Bahkan mati jasmani. Yang jelas, ya secara fisik, secara mental kita sudah mati. Nah, yang menjadi poin penting kita, respon kita, langkah pertobatan kita, ini menjadi poin penting kita, bahwa langkah yang pertobatan yang pertama adalah menyadari kesalahan. Yuk kita sama-sama tadi sudah melihat videonya anak yang hilang, bagaimana Tuhan sebenarnya mengampuni kita. Kalian sendiri yang mengerti, kalian sendiri yang tahu dosa-dosa kalian dengan kehidupan kalian. Mister pun juga nggak tahu dengan dosa-dosa kalian. Sama, pertobatan itu terus menerus kita lakukan, dan harusnya kita lakukan dengan menyadari. Yang pertama, langkah yang pertama, menyadari kesalahan atau pelanggaran atau dosa kita. Jadi jangan sampai kita sudah sadar kita lakukan dosa lagi. Langkah pertobatan yang pertama adalah sadari dulu bahwa itu salah, bahwa itu melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, akui itu, belajar mengakui. Mungkin kita nggak langsung ke pendeta atau mungkin ke romo ya, kalau misalnya kalian Katolik ya, atau mungkin ke pastor kalian dan sebagainya. Tetapi coba akui saat teduh sendiri di dalam kamar kalian dan berdoa sama Tuhan. Akui dulu dosa kalian, sadar dulu kesalahan, dan yang kedua akui. Yang ketiga, menyesali. Kalau sudah sadar, sudah mengakui, tapi kalau nggak ada penyesalan, ya itu akan terus-terusan kita ulangi lagi. Ini menjadi poin penting kita. Jadi sudah sadar, bagus. Sudah mengakui, bagus. Yang ketiga ini penting, menyesali. Jadi orang menyesal itu nggak mungkin akan berbuat lagi. Dia pasti akan rasa bersalah itu benar-benar lebih lagi. Oh ya, saya nyesel. Jadi rasa nyesel itu ketika saya mau berbohong kepada orang tua, ketika saya malas belajar, oh ya, saya nyesel, kenapa saya lakukan itu. Mending saya sudah memberikan yang terbaik buat orang tua saya dan lain sebagainya. Belajar sungguh-sungguh. Nah, itu kan rasa menyesal. Yang keempat, lebih lagi. Tadi sudah menyesal, sudah lebih bagus lagi. Yang keempat, lebih bagus lagi ditingkatkan dengan berjanji atau berkomitmen tidak mengulangi lagi. Jadi belajar stop, berdoa, berjanji, dan berkomitmen. Ini penting yang keempat. Yang kelima, meminta maaf atau meminta pengampunan. Terus, namanya manusia, kita masih di bumi, pasti melakukan sebuah kesalahan. Tapi terus kita belajar minta ampun, minta maaf. Entah kepada sesama, entah kepada alam. Mungkin kita sudah membuang sampah sembarangan, kita nggak mengikuti penghijauan dan sebagainya. Kita mau belajar bagaimana orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dengan sesama dia pasti baik, dengan alam pun dia pasti baik, suka rajin sapu-sapu dan sebagainya. Itu bagian dari kita cinta sama Tuhan. Kita buktikan bahwa kita juga cinta sama alam. Yang ketiga yang pasti, kita minta ampun sama Tuhan. Kita manusia, seringkali sadar atau tidak sadar kita melakukan sebuah dosa, dan kita belajar terus minta ampun sama Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dalam bahasa Yunani, bertobat itu berasal dari kata metanoia, artinya perubahan atau berubah 180 derajat. Jadi dalam bahasa Yunani lebih jelas ya, bertobat itu berasal dari kata metanoia, artinya perubahan atau berubah 180 derajat. Dari hidupnya dosa, dari hidupnya gelap menjadi kepada terang. Hidupnya yang dulunya nakal, hidupnya nggak mau tahu, hidupnya dulu suka malas-malasan, dia berbalik menjadi orang yang semakin rajin, semakin mencintai Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Perubahan pola pikir, sikap, dan perbuatan. Dari kehidupan dan perbuatan yang salah menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi berubahnya 180 derajat. Itu tidak mudah, itu butuh proses. Makanya tadi menyadari kesalahan, mengakuinya, menyesalinya, berjanji atau berkomitmen, dan yang kelima meminta maaf atau meminta pengampunan. Nah, dari situ kita bisa belajar lebih lagi meresponi karya pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, poin penting kita terakhir adalah di mana kita di dalam kehidupan ini, dosa hanya dapat diampuni jika kita sadar akan kesalahan, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, dan meminta pengampunan. Markus 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 11, Yesaya 1 ayat 18. Kalian dapat menyimaknya.
dan membacanya. Pertobatan sebagai syarat untuk menerima dan menjalani hidup baru. Lukas 13 ayat 3. Dengan bertobat, manusia dituntun pada kebenaran dan melakukan hal-hal yang kebenaran di hadapan Tuhan. Pertobatan membawa kepada keselamatan. Ini poinnya, bahwa pertobatan membawa kepada keselamatan. Kalau kita mau selamat, baik di dunia ini, baik di akhirat nanti, di surga, ya kita harus bertobat. Kalian sendiri yang tahu. Kalian sendiri. Coba renungkan pelajaran kita di bab kedua ini. Bahwa karya pengampunan Allah dalam Kristus Yesus. Kita yang dulunya sampah, kita yang dulunya berdosa, kita dimenangkan, kita diubahkan di dalam Kristus. Mister pun mengalami banyak hal yang dulunya dalam setiap kehidupan yang mungkin nggak mau belajar, yang mungkin yang malas-malasan, nakal dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengakui, ketika kita tadi menyadari kesalahan, kita mengakuinya dan kita menyesal, itu menjadi poin penting kita. Dan bukan hanya menyesal, berhenti menyesal, tetapi berjanji atau berkomitmen. Dan yang kelima, pertobatan itu proses. Terus dan menerus kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan atau pelajaran kita di hari ini memberkati kita semua. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat WA secara pribadi atau mungkin sharing, kalian dapat bertanya kepada WA kepada Mister secara pribadi. Dan ini ada beberapa soal untuk mengakhiri supaya kalian tahu bahwa soal kelima ini Mister jawab supaya mungkin siapa tahu waktu ujian kalian dapat mengerjakannya. Mister sudah memberikan soal dan jawabannya. Jadi kalian dapat mengerjakan atau menulisnya, menyalinnya di buku catatan. Siapa tahu nanti keluar pada waktu ujian di luar materi. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.